Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Nadirman dengan NIM 22650068. Di sini saya akan menjelaskan tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Mungkin langsung saja, yaitu konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik baik langsung ataupun tidak langsung yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentukan keamanan jaringan: 1. Tembok pengamanan. 2. Rencana pengamanan. Tembok pengamanan baik secara fisik maupun maya yang ditempatkan di antara piranti layanan pengguna jaringan yang bisa saja digunakan serta untuk orang-orang yang akan berbuat jahat. Rencana pengamanan yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer ada dua, fisik dan logik. Fisik itu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, fitur dan bencana alam. Untuk logiknya, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, virus, dan sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer: ada sniffer, ada shopping, ada remote attack. Dan di sini penjelasannya. Ada juga haul, breaking, hacker. Kalau hacker ini orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelola dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Hacker orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat. Muncul karena sifat dari manusia yang selalu ingin membangun, salah satunya merusak. Sekarang ciri-cirinya adalah: 1. Bisa membuat program C++ atau Perl yang memiliki pengetahuan TCP/IP, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, berhubung ke internet untuk menjalankan misi aksinya, melakukan aksinya pada malam hari. Untuk apa? Alasannya alasan waktu yang memungkinkan. Jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui orang lain. Culture factor. Jadi ada 5 faktor terjadinya serangan. Ada speed, kecewa, sport, petualangan, profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain, curiosity atau mencari perhatian, politik, alasan politik. Faktor penyebab resiko keamanan jaringan komputer ada 4: kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, dan kelemahan sistem jaringan komunikasi. Jadi ada beberapa metode penyerangan keamanan jaringan komputer. Ada EFS dropping, ada masquerading, mistarget tampering, replying, denial of service. Jadi ini penjelasannya juga. Mungkin kita lanjut aja. Kategori serangan. 1. Interruption. Satu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contohnya perusakan, modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Nomor 2, interception. User yang tidak berhak atau unauthorized mendapatkan akses file. Contohnya penyadapan terhadap data dalam satu jaringan. 3. Modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses tetapi juga dapat mengubahnya.
Contohnya perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang ditransmisikan dalam jaringan. 4. Fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan. 1. Membuat tingkatan akses dengan cara melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, tingkat akses yang diinginkan, atau write execute. 2. Mekanisme kendali akses, yaitu dengan cara melakukan user authentication atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. 1. Sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil, atau ibu mertua, dan sebagainya. Sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya Bitgit, kartu identitas, atau kunci, dan sebagainya. Sesuatu yang menjadi ciri pemakai, kayak sidik jari, sidik suara, foto, atau tanda tangan. Nah, 3. Waspada terhadap rekayasa sosial, yaitu dengan cara mengaku sebagai eksekutif yang tidak berhasil mengakses dengan menghubungi administratornya via telepon fax. Waspada ini. 2. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi user via email, fax, atau surat. 3. Mengaku sebagai petugas keamanan e-komersi dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Mencuri surat atau password, penyuapan, dan kekerasan. 5. Membedakan sumber daya internal dan eksternal dengan cara memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rute tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Dengan cara sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seorang yang sebenarnya, diperlukan untuk menjaga keutuhan atau integriti dengan keamanan security data dan keamanan security atau data. Upaya pengamanan. 1. Salting, yaitu menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. 2. On-time password atau OTP. User harus mengganti password secara terus. Jadi OTP untuk mengganti passwordnya supaya lebih aman. Terus tantangan tanggapan atau challenge responsif. User diberikan kebebasan memilih satu algoritma, misalnya x kuadrat x pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat di pagi dan hari berbeda dan terminal berbeda, dan seterusnya. Upaya pengamanan proteksi password. 1. Daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terdapat password adalah mengharuskan pemakai membuat satu daftar panjang jawabnya, ya, seperti siapa mertua abang ipar Agus, apa yang diajarkan Ibu Astri waktu SD, begitu gitu. Menanyakan ke user untuk memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. 1. Secure access atau access control encryption. S atau SK atau Belcore. Password Authentication Protocol atau PAP. Challenge Handshake Authentication Protocol atau CHAP. Remote Authentication Built-in User Service atau Radius. Terminal Access Control Access Control System atau touch.
Ada dua, melindungi aset organisasi. Ada dua cara untuk melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu satu, secara administratif atau fisik dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatih user, dan kebijakan akses network. Dua, secara teknis dengan menerapkan referral dan membentuk VPN. Konsep firewall. Firewall adalah sistem atau kelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Satu, memblok lalu lintas. Dua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall. Oh, ini begini. Serangan dari website seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, serta dari program-program yang Anda yang dituliskan dengan buruk. Secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem ini istilah firewall. Sistem komputer yang harus memiliki tingkat security yang tinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan tracker. Karena biasanya mesin ini diekspos dari network luar atau internet dan merupakan titik kontak utama pada user dari internal network. Patching filtering, aksi dari satu alat device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintas suatu network, dapat memblok dan memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan atau security policy. Perimeter network, DMZ, demilitarized zone, suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan latar tambahan dari sistem keamanan. Keuntungan firewall: satu, fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan salah satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada satu jaringan. Dua, dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas. Tidak semua servis di internet aman digunakan, sehingga firewall berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk mengatasi pengguna sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall. 1. Packet filtering. Sistem packet scaring router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyelesaikan paket-paket tersebut adalah ada IP address, IP address tujuan, protokol atau TCP, UDP dan atau ICMP. Port TCP atau UDP asal. Port TCP atau UDP tujuan. Jadi ini klasifikasi desain firewall. Internet packet filter. Jadi ini gambarnya seperti ini, yaitu packet filter routing. Klasifikasi desain firewall.
Contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh scratching router. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan service email dari file transfer protokol (VTP) tetapi memblok service-service berbahaya seperti trivial file transfer protokol atau TVTP, X-Window, remote procedure, call, RPC, dan air service atau login, RSH, RCP, dan lain-lain. Keuntungan dari paket filtering screening route bersifat transparan dan implementasi relatif lebih murah dibandingkan metode firewall lainnya. Kekurangan dari paket filtering screening router: satu, tingkatan keamanan masih rendah, masih memungkinkan adanya IP stuffing, tidak ada scanning pada layar-layar di atas network layer. Jadi itu keuntungan dan kekurangannya. Dua, application level gateway atau proxy service. Ini klasifikasi desain firewall. Satu, proxy merupakan perantara antara internal network dengan eksternal network atau internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Tiga, program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya, bergantung pada security policy ke host yang dituju. Jadi ini gambarnya outside host, outside connection, ada FTP, HTTP, MTP. Jadi contoh gambarnya. Terus keuntungan dari sistem proxy: satu, tingkatan keamanan lebih baik dari screening router. Dua, pendeteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangannya dari sistem proxy: performansinya lebih rendah dari screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Sistem ini kurang transparan. Jadi ada tiga. Circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang terdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Dua tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end to end atau langsung. Jadi ini gambarnya. Ini out, in, out, in, out. Jadi seperti ini gambarnya circuit level gateway. Cara kerja circuit level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu antara dirinya, gue dengan TCP pada pengguna lokal atau inner host, serta satu lagi antara dirinya GW dengan TCP pengguna luar atau outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar firewall. Keamanan jaringan komputer. Satu, arsitektur dual host gateway atau DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dengan internet. Dual host berfungsi sebagai bastion host atau front terdepan bagian terpenting dalam firewall. Jadi ini gambarnya internet, bastion host, jaringan lokal. Ini gambar screen host firewall system atau dual home bastion.
Scarenet host, gateway atau SHG. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah scaling router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan ke bastion host. Sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa melalui proxy. Jadi ini contohnya, gambar skenario host firewall system, internet, patching, filtering, router, bastion host, jaringan lokal. Lanjut. 3. Scarenet subnet atau disingkat SSG. Firewall dengan arsitektur scarenet subnet menggunakan dua scaling router dan jaringan tengah perimeter network antara kedua router tersebut, di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Jadi ini contoh gambarnya. Internet masuk router eksternal, jaringan tengah, router internal, jaringan lokal. Oke, lanjut. Konsep VPN, Virtual Private Network atau VPN, atau jaringan pribadi maya, sama dengan jaringan pribadi private network. VPN pada umumnya di mana satu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada VPN media penghubungnya masih memiliki perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN media penggunanya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN. 1. Tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel atau lorong di dalam jaringan terpublik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari satu grup atau perusahaan yang ingin membangunkan VPN tersebut. 2. Seluruh komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengecek, atau mencuri data yang melintasi tunnel ini. 3. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, diantaranya ada EXP to IP tunneling, PPP to IP tunneling. IPX atau IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Jadi, dua jaringan novel yang terpisah akan tetap dapat saling melakukan komunikasi data melalui jaringan publik internet melalui tunnel ini tanpa khawatir akan adanya gangguan pihak ketiga yang ingin mengganggu atau mencuri data. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX atau standar protokol novel akan dibungkus atau encapsulate terlebih dahulu oleh protokol IP atau standar protokol internet, sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. PPT to IP tunneling sama halnya untuk PPP to IP tunneling, di mana PPP protokol di encapsulate oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Siva, Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. 2. Firewall. Ada IP hiding atau mapping, privilege elimination. IP hiding kemampuan untuk mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian IP address dalam jaringan tidak akan
kenali di internet. Privilege elimination, kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya user A hanya boleh mengakses home, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan network dan news. On-site limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation, kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam salah satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Selain itu, kita diperbolehkan untuk diperbolehkan atau memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses seluruh komputer yang terhubung ke jaringan kita. Cara membentuk VPN, password, dan security authentication. Beberapa user di luar jaringan memang diizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus memasukkan password khusus yang sudah terenkripsi. Oke, mungkin itu dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.